Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar di pagi hari ini? Sudah pasti Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam mengikuti program doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita ada sebagaimana kita ada di pagi hari ini. Semua ini berkat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita kuat, kita sehat, kita menikmati semua yang terbaik dari Tuhan, dan kita bisa berkata Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, dan kita dahului dengan doa. Puji Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami kuat, kami sehat, kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Kami menyadari semua ini karena Tuhan yang sudah menolong menyertai kehidupan kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kekuatan Roh Kudus menyertai kami di saat kami menerima kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan itu menjadi rema, menjadi kehidupan, dan kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil dalam Matius 6 ayat 16 sampai 18. Matius 6 ayat 16 sampai 18 berkata demikian. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, hal berdoa dan berpuasa diajarkan dalam Alkitab. Bahkan Yesus mengajar bagaimana berpuasa yang benar. Yesus menegaskan bahwa kalau berpuasa itu jangan seperti orang munafik untuk memperlihatkan kepada orang lain bahwa mereka berpuasa. Tetapi biarlah hanya Bapa yang tahu. Jadi biar hanya Bapa yang tahu, saudara sekalian ya. Di tempat tersembunyi, dan di tempat tersembunyi itu Bapa di surga yang akan memberi berkat, yang akan membalasnya. Nah, saudara sekalian, ini adalah ajaran Yesus kepada murid-murid. Tapi ini ajaran Yesus juga kepada saudara-saudara, kepada kita semua. Puji Tuhan. Saudara, berpuasa itu tidak makan dan tidak minum. Dan puasa tujuannya adalah kita meningkatkan pribadi rohani kita kepada Tuhan. Kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita meningkatkan kualitas spiritual kita, kualitas iman kita, dan kita meningkatkan hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Itulah puasa kita yang kita lakukan kepada Tuhan. Dengan berpuasa itu juga kita menunjukkan suatu sikap kerendahan hati kita kepada Tuhan, serta menyatakan ketergantungan saudara
ketergantungan kita kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena Tuhanlah yang menjamin kehidupan kita. Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Tuhanlah yang memberkati kehidupan kita, kehidupan saudara dari hari ke hari. Sebab itu, saudara sekalian, kita wajib sebagai orang percaya, kita semakin mengkualitaskan diri kita kepada Tuhan melalui doa dan puasa. Apalagi kalau kita sedang menghadapi suatu krisis, kita menghadapi berbagai persoalan. Ada baiknya kita datang kepada Tuhan, ada baiknya kita mencari Tuhan dalam doa dan puasa, agar Tuhan menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi kebutuhan saudara, apa yang menjadi harapan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini kita tidak jalani dengan kekuatan kita sendiri. Ini yang harus kita sadari sekalian. Kita butuh Tuhan, kita butuh kekuatan daripada Tuhan. Kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus dari Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita dari hari ke hari. Nah, ini harus menjadi kesadaran yang tinggi kepada kita sebagai orang-orang yang sudah ada dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Sebagai orang yang sudah sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita melihat dalam Sakaria 4 ayat 6 di situ berkata, Sakaria 4 ayat 6 di situ berkata, maka berbicara ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Artinya kekuatan kita sebagai manusia ya, melainkan dengan Rohku, ini firman Tuhan terus sekalian. Melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Ini bukan hanya dikatakan pada umat Tuhan yang dulu, yang berjalan di dalam kehendaknya Tuhan. Tetapi ini juga datang kepada kita di pagi hari ini. Kita harus sadar dalam perjalanan hidup kita ini bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan keangkuhan kita, bukan kesombongan kita, bukan dengan apa yang kita sudah raih, apa yang kita sudah capai, dan kita berjalan kekuatan kita, berjalan dari apa yang kita telah capai. Saudara sekalian, ini sangat penting yang harus kita sadari dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga saudara sekalian, kita melihat kepada Tuhan, kita memandang kepada Tuhan yang adalah dasar kekuatan kita. Karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Tuhanlah yang menghadirkan kita ada di bumi ini. Kita hidup, kita ada dalam dunia ini karena Tuhan, seizin Tuhan. Sebab itu sekalian, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri dalam menjalani hidup ini. Tetapi kita terus maju dengan mengandalkan Tuhan melalui kita berdoa dan kita berpuasa, melalui kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka di situ kita akan menerima pertolongan Tuhan, kita akan menerima kekuatan dari Tuhan, yaitu Roh-Nya yang akan diberikan kepada kita. Puji Tuhan, saudara, sangat penting ini dalam kehidupan saudara. Saudara butuh Roh Kudus. Saudara butuh kekuatan. Saya butuh kekuatan dari hari ke hari. Saya butuh Roh Kudus yang harus ada dalam kehidupan saya. Karena Roh-Nya yang akan memampukan kita. Kekuatannya yang akan memampukan kita. Jawaban-jawaban dari Tuhan kita akan terima melalui kita menghampiri kita kepada Tuhan, menghampiri hidup kita kepada Tuhan, kita mencari Tuhan di dalam doa kita, di dalam puasa kita,
Kita belajar terus merendahkan diri kepada Tuhan, terus belajar bergantungan kita kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dari hari ke hari. Ada jawaban, ada kekuatan, ada berkat ketika kita mencari Tuhan dalam doa dan puasa kita. Kita harus meyakini itu kepada Tuhan, bahwa Tuhan sumber kekuatan kita, Tuhan sumber pertolongan kita, Tuhan sumber mujizat dalam kehidupan kita, dalam pribadi kita, dalam keluarga kita. Kita butuh Tuhan. Sebab itu sekalian, dari hari ke hari, kalau kita butuh kekuatan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, maka dari hari ke hari juga kita mencari Tuhan. Kita datang kepada Tuhan melalui doa kita. Kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan hati kita kepada Tuhan. Bahkan saudara dapat meluangkan waktu untuk berpuasa. Dan ini sangat penting saudara sekalian dalam kehidupan kita. Ini adalah kekuatan kesehatan kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, ini adalah kekuatan kesehatan dalam kehidupan kita secara fisik, bahkan dalam perjalanan iman kita, perjalanan rohani kita kepada Tuhan. Apa yang tak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan. Apa yang kita tidak dapat kerjakan ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan solusinya. Apa yang kita tidak dapat buat, Tuhan, kehidupan saya seperti ini, berikan solusi. Seperti apa ya Tuhan? Hanya kita dapat menemukan solusinya. Allah berikan jalan keluar kepada kita. Allah buka pintu-pintu berkat ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, apalagi ketika kita berpuasa kepada Tuhan. Allah adalah sumber kekuatan saudara. Allah adalah sumber kekuatan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan yang akan meneguhkan kita. Dia yang akan mengokohkan kita. Dia yang akan memberkati kehidupan kita, kehidupan saudara. Sebab itu terus sekalian, dari hari ke hari kita diajar oleh firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, kita mengkualitaskan diri kepada Tuhan, bukan mengkualitaskan diri kepada dunia ini. Dunia ini sedang lenyap dengan keindahan yang kata firman Tuhan. Dunia ini banyak masalah. Meskipun kita masih ada dalam dunia ini terus sekalian, firman Tuhan mengajar kepada kita agar kita dekat dengan Tuhan melalui doa dan puasa kita. Melalui kita merendahkan diri kepada Tuhan. Melalui kita fokus kepada Tuhan. Sebab Tuhan sumber pertolongan kita. Tuhan sumber kekuatan kita. Sumber kekuatan saudara sekalian. Sebagai seorang anak muda kita andalkan Tuhan. Sebagai seorang ibu kita andalkan Tuhan. Sebagai seorang bapak kita andalkan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita semua dari hari ke hari. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini sedang mendengar renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita tetap mencari Tuhan, sebab Tuhan sumber pertolongan kita, Dia yang memelihara kita, Dia yang memberi berkat kepada kita, Dia yang memberi kekuatan kepada kita dari hari ke hari. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Kami sudah dengar firman Tuhan pagi hari ini. Khususnya setiap mereka yang mendengar, mengikuti program ini, dimanapun mereka berada ya Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tolong mereka, nyatakan kuasa-Mu bagi mereka. Engkau adalah kekuatan bagi umat-Mu, pertolongan bagi umat-Mu. Engkau adalah mujizat bagi umat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang tertutup jalan berkat Tuhan buka pintu berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau segalanya bagi kami Tuhan, kami tetap berserah ke dalam tangan Tuhan, sebab pertolongan yang sesungguhnya hanya datang dari Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama untuk selama-lamanya. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.